Bumi punya rahim yang cukup luas untuk memberi makan seluruh makhluk, namun terlalu sempit untuk memuaskan ego manusia yang serakah. Di era perlombaan glamor ini, ambisi kaya instan dan nafsu pamer kekayaan tanpa batas telah memicu kehancuran sistemik. Kita merasa sedang memberi makan dunia, padahal tanpa sadar kita sedang membakar rumah kita sendiri melalui efek gas rumah kaca yang jarang dibicarakan di balik meja makan mewah kita. Tahukah Anda, 1 kilogram daging sapi yang Anda konsumsi setara dengan emisi mengendarai mobil sejauh 100 km. Sementara udang jauh lebih rendah, namun menyimpan bom waktu yang siap meledak jika salah kelola. Saat suhu bumi naik 1,1 derajat Celcius dan mendekati batas kritis 2 derajat, permainan selesai. Hari ini, kita bongkar datanya secara jujur. Siapa sebenarnya penjahat karbon terbesar di piring makan kita? Manusia terlalu sibuk mengeksplorasi alam dengan teknologi cepat, namun lambat dalam memitigasi kerusakan. Banyak yang mengira musuh utama kita hanya asap pabrik, namun data dari US Food System Fact Sheet mengungkap fakta yang jauh lebih mengerikan tentang apa yang kita makan. Sektor pangan memang hanya menyumbang 3% emisi CO2, tapi ia adalah raksasa bagi gas yang jauh lebih mematikan. Inilah 3 gas yang kini mencekik atmosfer kita. Yang pertama, karbon dioksida, warisan industri tambang dan manufaktur. Ia menetap ribuan tahun, respirasi organisme dalam tambak, serta penggunaan energi seperti kincir air yang bertenaga bahan bakar fosil, meningkatkan konsentrasi di area tambak. Selain CO2, ada juga 2 yang lebih berbahaya, yaitu metana, bom waktu organik muncul dari sendawa sapi dan penguraian limbah organik, sisa pakan dan kotoran udang yang mengendap di dasar tambak, seringkali terjadi dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Secara alami menghasilkan gas metana. Metana memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Kekuatannya 28 kali lebih merusak daripada CO2. Nitrogen oksida, hasil dari sisa pakan protein tinggi yang membusuk di dasar tambak dan pupuk. Ini lebih ngeri, 300 kali lebih kuat dalam merusak ozon dibandingkan CO2. Memang 70-80% berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Pupuk sintetis nitrogen banyak dipakai di pertanian, yang diubah oleh mikroba menjadi nitrogen oksida bebas. Dalam proses nitrifikasi dan denitrifikasi, posisi industri pangan, yaitu pertanian dan lahan, sebagai penyumbang terbesar kedua setelah sektor energi. Energi menyumbang 73,2%, pertanian dan lahan 18,4%, sedangkan limbah 3,2%. Sedangkan tata guna lahan dan kehutanan seperti deforestasi, khususnya di Indonesia, sering terjadi dan tinggi. Industri pangan, terutama peternakan dan perikanan, menjadi kunci karena berkaitan langsung dengan limbah organik. Pertanyaannya, apakah perikanan budidaya masih layak di tengah krisis market global ini? Artinya, setiap kali kita membiarkan limbah tambak membusuk tanpa impact, kita sedang menyumbang pada 2 gas paling berbahaya bagi lapisan ozon. Mari kita bedah angka statistiknya. Mengapa industri peternakan pada jejak karbonnya yang jauh lebih tinggi per kilogram produknya dibandingkan perikanan? Kita lihat dalam tabel perbandingan ini. Gas metana, peternakan sapi sangat tinggi karena mekanisme proses pencernaan alami hewan ruminansia. Sapi mengeluarkan gas metana melalui sendawa atau eruktasi. Sedangkan tambak udang menengah, berasal dari limbah organik dasar. Nitrogen oksida. Pada peternakan sapi, tinggi, berasal dari pemupukan lahan untuk pakan. Sedangkan tambak udang menengah, berasal dari sisa protein pakan. Total jejak karbon peternakan sapi 60-99 kg CO2 ekuivalen per kilogram. Sedangkan tambak udang 9-18 kg CO2 ekuivalen per kilogram. Namun, perhatikan tanda bintang pada udang. Angka 9-18 kg CO2 ekuivalen ini hanyalah rata-rata operasional. Jejak karbon udang bisa melonjak drastis hingga 1.603 kg CO2 ekuivalen per kilogram produk jika tambak tersebut dibangun dengan membabat hutan mangrove. Mangrove adalah penyerap karbon atau karbon sink yang luar biasa. Saat mereka ditebang, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun di dalam tanah dilepaskan sekaligus ke atmosfer. Ditambah lagi, dengan buruknya pengelolaan IPAL di tambak Vanami, kita sebenarnya sedang menanam bom waktu organik yang membuat industri ini terlihat kotor di mata dunia. Sapi lebih panas karena efisiensi pakan atau FCR yang buruk dan sendawa alaminya.
Sapi mengonsumsi bahan pakan kering dalam jumlah besar, sekitar 3% dari berat tubuhnya, sehingga menghasilkan lebih banyak limbah pencernaan. Dampak ekonomi, peternakan sapi memicu 10-30% emisi dari rumah tangga. Sedangkan tambak udang, efisiensi protein masa depan. Pada peternakan sapi, angka ini merujuk pada porsi tanggung jawab karbon yang dipikul oleh sebuah keluarga melalui pola konsumsi makanan mereka. Di negara maju dan berkembang, rata-rata 10-30% dari total jejak karbon satu rumah tangga berasal dari makanan yang mereka beli. Dari persentase tersebut, daging sapi adalah kontributor terbesar. Mengonsumsi sapi berarti sebuah keluarga membayar harga pangan yang secara ekologis sangat mahal. Sapi membutuhkan waktu 1,5-3 tahun untuk panen, memakan ribuan liter air dan lahan yang luas. Kedepan, banyak negara akan menerapkan carbon tax atau pajak karbon. Jika sebuah keluarga tetap bergantung pada protein sapi, pengeluaran rumah tangga mereka akan membengkak karena pajak emisi yang dibebankan pada harga daging. Dalam jangka panjang, sapi akan menjadi protein mewah yang tidak efisien bagi ekonomi keluarga. Efisiensi protein masa depan. Istilah ini merujuk pada kemampuan sebuah komoditas untuk menghasilkan protein berkualitas tinggi dengan sumber daya seminimal mungkin. Untuk menghasilkan 1 kg daging sapi, dibutuhkan sekitar 6-10 kg pakan. Untuk menghasilkan 1 kg udang, hanya dibutuhkan sekitar 1,1-1,5 kg pakan. Artinya, udang jauh lebih efisien dalam mengubah input biaya atau pakan menjadi output daging atau protein. Inilah yang disebut efisiensi ekonomi produksi. Dengan jumlah penduduk bumi yang menuju 10 miliar pada tahun 2050, lahan daratan akan semakin sempit untuk kandang sapi. Tambak udang, terutama yang menggunakan teknologi intensif hijau atau IPAL, mampu memproduksi protein masif di lahan yang jauh lebih kecil. Berbeda dengan sapi yang berhutang pada atmosfer, udang yang dikelola secara ekologis atau rendah emisi justru bisa menjadi komoditas premium. Petambak tidak hanya menjual udang, tetapi menjual cerita berkelanjutan yang membuat harganya lebih stabil dan tinggi di pasar ekspor. Sebagai perbandingan efisiensi antara peternakan sapi dan tambak udang, konversi pakan atau FCR, peternakan sapi sangat boros 1:8, sedangkan tambak udang sangat efisien 1:1,3. Sedangkan kebutuhan lahan sangat luas pada peternakan sapi. Inilah yang penyebab deforestasi. Sedangkan tambak udang memerlukan kebutuhan lahan yang terpadu pada padat tebar yang tinggi. Pada peternakan sapi, biaya emisi keluarga tinggi membebani jejak karbon. Sedangkan pada tambak udang rendah, pilihan protein cerdas. Lalu, proyeksi harga pada peternakan sapi akan terus naik karena kelangkaan lahan. Sedangkan tambak udang lebih kompetitif karena keunggulan teknologi. Tapi di balik angka-angka ini tersimpan sebuah peluang emas. Jika kita menjalankan tambak hijau yang benar, industri perikanan budidaya sesungguhnya adalah pahlawan protein masa depan. Bayangkan, dengan teknologi pakan presisi dan IPAL modern, kita bisa menghasilkan protein sehat dengan jejak karbon 10 kali lipat lebih rendah daripada peternakan sapi. Ini adalah industri yang paling masuk akal untuk menyelamatkan pangan dunia tanpa menghancurkan atmosfer. Kita memiliki peluang untuk menjadi penyaring karbon sekaligus menyuplai gizi global. Dunia sedang haus akan protein rendah emisi, dan udang Faname Anda adalah jawabannya. Saat peluang menjadikan bidang agro sebagai bisnis masa depan untuk pemenuhan kebutuhan protein dunia, mengapa kita sekarang malahan menghadapi krisis? Di saat pandemi COVID-19, komoditas udang tidak terdampak produksinya. Tetapi kali ini di Indonesia mengalami krisis harga udang terendah sejak tahun 1989. Apakah karena tingkat persaingan biaya produksi yang berakibat tidak bersaing secara ekonomi? Ataukah krisis daya beli negara tujuan ekspor? Dalam momen yang berat kali ini, di samping gemburan permasalahan ekonomi dari krisis global, kita juga digempur dengan timbulnya serangan penyakit, virus EHP, APEN, WSSV, WFD, IMNV, dan lain-lain di daerah tertentu, mengakibatkan hantaman pada pebisnis tambak untuk sejenak mulai berpikir budidaya yang efisien dan bisa bertahan di tengah badai krisis yang menerpa krisis ekonomi saat ini. Tulis di kolom komentar dirasa rekan-rekan pebisnis tambak beberapa pemikiran dan usulan yang bisa sama-sama membangun peluang emas di bidang aquaculture yang lebih efisien dan lebih berimbang lestari atau sustainable. Apabila dirasa bermanfaat, silakan subscribe, like, and share. Beri masukan yang bisa sama-sama saling menginspirasi demi kemajuan bersama.